Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ayo hadirin kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bisa hadir dalam majlis yang mubarakah ini, di masjid yang mulia, di majlis yang mulia, karena beliau Rasul Muhammad SAW menyebutkan majlis yang kayak begini itu sebagaimana taman di antara taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian itu melewati taman surga, maka ikat kendaraan kalian. Ikat kendaraan kalian itu maksudnya ya masuklah ke taman surga itu. Para sahabat kemudian bertanya, wa mariyadil jannah ya Rasul? Apa itu taman surga ya Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam ila dzikr. Taman surga itu adalah halaqah dzikir, majlis ta'lim, majlis ilmu. Dan ini adalah majlis ta'lim, majlis ilmu. Maka kita pada saat sekarang ini sebenarnya ada di taman surga. Nah, healingnya orang yang beriman itu ya ada di taman surga ini. Cuman kalau kita milih healing itu, milih healing ke gunung atau ke laut atau ke masjid. Itu kalau secara ini bisa dilihat orang itu kalau biasanya ke lautan, dia itu orang auditori karena dengarkan deburan ombak itu itu kan terus itu berulang dan itu nyaman aja. Itu orang auditori. Nah, biasanya kalau orang ke gunung itu melihat apa alam gitu, wah nyaman. Itu biasanya orang visual. Nah, ini teori pendidikan kalau ini. Tapi apapun itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian kita ada di kesempatan yang begitu itu, hendaklah kita mentadabbur alam. Tadabbur alam itu mengambil ibrah di dalam kita menikmati itu. Ternyata ada yang menciptakan yang luar biasa, Maha Pencipta, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya kemudian kita ada pada saat sekarang ini, ada di majelis ilmu, majelis ta'lim, dan itu sebagaimana ada di taman surga. Nah, ada taman surga itu yang senantiasa diperebutkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Jika kemudian dia itu ada di Masjid Nabawi, namanya apa? Raudhah. Sama, Raudhah. Ya, itu taman di antara taman-taman surga. Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, kata Rasul. Dalam satu riwayat begitu. Jadi antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah min riyadil jannah. Itulah taman di antara taman-taman surga. Maka orang yang berdoa di sana mustajabah. Orang yang sholat doa memanjatkan apa yang kemudian dia ingin hajatkan di sana mustajabah. Itu sama halnya kemudian kita semua ada di majelis ini gitu maksud saya. Karena ini juga dalam satu riwayat dikatakan min riyadil jannah. Kan gitu. Jadi taman surga. Maka barang siapa yang kemudian berdoa di majelis taklim itu mustajabah. Nah, oleh karena itu silakan Anda punya hajat apa saja, mumpung kita ada di taman surga. Itu mudah-mudahan seluruh hajat kita
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita semua dibukakan lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semua mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas kali ini terkait dengan kemuliaan Muharram dan awal tahun Islam. Muharram ini sudah tanggal berapa ini Muharram? Sudah 10 akhir ini kayaknya, 10 akhir bulan Muharram. Dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal 'arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antaranya itu ada 4 bulan yang haram, yang mulia. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian saya tanya, waktu yang ada di dunia ini, jadi waktu itu awal kali ada itu kapan? Waktu itu ada, itu mulai kapan? Ini orang filsafat atau orang fisika bisa jawab ini. Kapan? Waktu itu ada itu kapan? Sejak kapan? Ditemukannya jam. Berarti baru kemarin aja. Sejak kapan? Waktu itu ada itu sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maka waktu itu ada. Waktu dunia maksudnya, waktu dunia. Karena sebenarnya waktu itu kan adanya siang dan malam. Nah, adanya siang dan malam itu, kenapa kok ada siang dan malam? Kenapa? Ahli fisika gitu. Kenapa ada siang dan malam? Karena rotasi bumi. Dan waktu itu gitu aja terus. Kalau nggak siang, malam. Kalau nggak siang, malam. Makanya dalam hidup kita itu sebenarnya, ya kalau nggak siang, malam. Jarang-jarang kan kita terus mikir kayak begini. Ah, ya Allah, urut itu ya. Deka awan, penting. Sekarang siang, nanti sore, nanti malam lagi. Besok pagi. Jadi siang sore jadi malam lagi, kan gitu lah itu. Dan karena itu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi waktu itu ada ya ketika ada Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, waktu sebelum itu gimana? Min indillah, di sisi Allah. Begitu. Hitungannya gimana? Nggak bisa hitung kan? Kalau di Quran itu kemudian dijelaskan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Sampai umur berapa? Umur kita berapa? Ya baru 50-60 lah, misalnya 40-30. Padahal satu hari itu 1000, gitu. Dan kita itu berapa hari ini masih ada? Ya, nggak sampai 1/10. Kalau umur kita itu 100 tahun itu baru 1/10 hari. Nggak sampai sedino ya Pak. Gitu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ya ini sebenarnya renungan agar kemudian kita itu merenung, ya Allah ternyata hidup ya gitu. Memang itu aja kok terus kadang sumpah sekali. Iya. Padahal segalanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita, saya dengan semua, bahkan semut yang melata
Yang kecil itu dijatah sama Allah rizkinya. Sama hal yang kemudian kita itu juga dijatah oleh Allah rizkinya. Itu, gak usah khawatir. Yang penting melaku yang dunia melaku. Walladzi ja'ala lakumul ardha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menciptakan bumi, ya. Darulam bilang, jadi jalan aja. Jadi untuk mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala itu, ya Allah Subhanahu wa taala sudah pasti memberikan jatah kepada kita semua. Baik, kembali lagi. Ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau Imam Ibnu Katsir mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal ini, haddatsana Ismail akhbarana Ayyub akhbarana Muhammad bin Sirin an Abi Bakr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatihi. Di ujungnya dari sahabat Abi Bakr, beliau menyampaikan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatihi, bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah di hajinya. Maksudnya adalah haji wada, haji yang terakhir. Rasulullah itu haji berapa kali? Hajinya berapa kali? 1 kali. Beliau itu hajinya 1 kali. Oleh karena itu haji itu yang wajib itu sekali. Nah, jenengan haji 2 kali itu sudah sunnah, 3 kali sunnah, 4 kali sunnah. Makanya kalau seandainya kemudian jenengan itu atau kita lah haji itu sudah 3 kali, itu sudah wakil. Kalau seandainya kemudian uang masih ada, ya kita hajikan orang tua kita, saudara-saudara kita. Itu hebat itu. Kita juga dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Nyeneng nih, jos. Nah, daripada kemudian kita juga haji juga kedudukannya sunnah. Masya Allah. Lebih hebat kalau kemudian dikasihkan saudara kita yang belum haji. Takmir itu belum haji itu, ayo dihajina, sauban. Masya Allah. Itu nak kono mesti nangis-nangis mendungak mesti berangkat lah itu. Saya yakin itu. Mustajab doanya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hajinya itu faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna zamana qad istadaraka hayati yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh. Ingatlah sesungguhnya zaman atau waktu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, yang di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salasatul mutawalliyat, jadi 3 bulan itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi sejak Dzulqa'dah kemarin, terus Dzulhijjah itu bulan haji, terus Muharram bulan ini. Ya, ini hari-hari terakhir, 10 terakhir Muharram ini. Ya. Wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang itu di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi Rajab besok. Kalau ingat bulan Rajab, ingat apa? Peristiwa. Ingat bulan Rajab, ingat peristiwa. Isra Mi'raj. Nah, itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita dulu nggak tahu, jenengan yang masih muda-muda ini menangi nggak nih kapan Muharram orang bubur surah. Iya, itu yang kan apa yang di dusun-dusun itu. Kalau di kota ini nggak ada bubur surah. Bubur surah itu maknanya apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama-ulama dahulu itu sebenarnya kemudian berpesan, ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka perbanyaklah sedekah. Karena amal apa saja di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian melakukan amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung-mumpung di akhir bulan Muharram, ya.
Jadi ya ditambah sholatnya lah, kalau sholat sunnahnya, nambah-nambah ngajinya, ya syukur-syukur nambah infak sedekah. Nah, kalau kemudian kita kemarin biasanya ada santunan anak yatim ya, ya itu momen saja. Sebenarnya nyantuni anak yatim wajib nunggu Muharram. Ya syukur gak kelantin loh anak-anak yatim gak bisa makan. Ini kapan Muharram dikai, mari Muharram dijar nih. Nah, padahal itu anak-anak kita itu. Jadi tapi Muharram itu momen maknanya itu ya itu memang ada hadisnya. Tapi hadis itu dhaif. Tapi menurut para ulama sekalipun dhaif itu bisa diambil sebagai dalil selama kemudian itu dalam masalah fadhilul amal. Ya, tapi kalau masalah hukum, masalah akidah tidak boleh. Tapi kalau fadhilul amal boleh. Jadi termasuk kemudian memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian mengelus rambutnya. Nah, itu jangan anak yatim kok sing dilus ya. Anak-anak kita itu juga perlu. Karena ketika kemudian kita itu melakukan kayak begitu, anak-anak kita itu merasa, oh iya ada yang memperhatikan. Jangan kan begitu, sing tua-tua ibu-ibu suka ya begitu kan. Ya. Orang ada yang karena itu ya semua orang lah, apalagi anak-anak. Dilus mukanya, dilus punggungnya. Itu kalau kemudian dari sisi psikologi itu kalau anak itu kinestetik sudah muter-muter gak bisa meneng gitu. Sini. Nah, dengan pegang. Itu biasanya anak yatim itu begitu. Ya, anak yatim juga begitu. Jadi agak susah, dari panggil aja. Sampai lulus kepalanya, lulus punggungnya dengan ngomong. Itu ciri-ciri anak, bagaimana kita mengatasi anak yang kinestetik. Tapi apapun itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi sekali lagi kita itu dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di bulan Muharram ini. Nah, penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, bahkan kemudian para ulama itu juga menjelaskan, kalau pahalanya itu dilipat gandakan, bagaimana kalau orang melakukan dosa di bulan Muharram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah? Dosanya juga dilipat gandakan. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim fala tadrimu fihinna anfusakum, dan janganlah kemudian kalian itu melakukan kezaliman pada diri kalian sendiri, ai fi hadhil ashhuril muharramah. Makanya ya di bulan-bulan Muharram ini, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, termasuk bulan Muharram ini, li'annahu akadu ablahu fil ismi min ghairiha, karena akan dilipat gandakan dosanya itu ya di bulan yang dimuliakan Allah dibandingkan dengan bulan yang lain. Kama annal ma'asi fil baladil haram tudha'af, sebagaimana kemudian orang yang dia itu melakukan kemaksiatan di negeri haram itu juga dilipat gandakan dosanya. Ya. Wa kadzalika syahrul muharram tahruju fihi al-as. Sebagaimana kemudian di bulan Muharram ini juga dilipat gandakan dosanya. Walihada tahruju fid diyah fil madhhab Syafi'i. Kemudian orang yang dia itu kena diat itu denda. Jadi denda. Terus di bulan yang dimuliakan oleh Allah itu menurut Imam Syafi'i itu dilipat gandakan diatnya. Sampai nek kena tilang berapa sekarang? Kena tilang 500 ribu sekarang atau 250? 500 sih. 500 dilipat gandakan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Wah. Wa qa'ifatin katsiratin minal ulama, dan ini menurut kebanyakan ulama begitu. Jadi diat pun atau denda itu kalau dilakukan itu kan kesalahan. Diat itu kan orang melakukan kesalahan habis itu kan didenda. Nah, ketika kemudian melakukan kesalahan di bulan yang dimuliakan oleh Allah itu juga dilipat gandakan. Menurut Imam Syafi'i juga begitu dan ulama-ulama yang lain. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi sekali lagi kalau saya ambilkan di kitab Riyadhus Shalihin
Imam An-Nawawi di dalam bab fadlu shaum yaum Arafah wa Asyura wa Tasu'a. Ini ada kekhususan di bulan Muharram ini, yakni puasa di tanggal 10. Yaitu yang disebut dengan Asyura, hari yang ke-10. Nah, ketika kemudian Rasulullah SAW ditanya su'ilan siyami yaumi Asyura, ketika ditanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan puasa Asyura, puasa hari yang ke-10 di bulan Muharram, faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yukaffiru sanatal madiyah, maka puasa di tanggal 10 itu menghapus 1 tahun yang lalu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la summan tasya. Kalau seandainya benar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku itu sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari yang at-tasi, tis'atul, hari yang ke-9. Rawahu Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah berpuasa tanggal 9, tapi beliau sudah mengucapkan. Maka sunnah juga kemudian kita berpuasa di tanggal 9. Jadi tanggal 9, tanggal 10. Peristiwanya ini kan sahabat-sahabat pada waktu itu dalam tanda kutip protes sama Rasul. Ya Rasul, ini kalau kita puasa di tanggal 10 Muharram itu kan sama dengan yang lain. Ya mungkin Nasrani semua yang puasa itu tanggal 10 Muharram. Nah ternyata memang sejak zaman dulu itu istimewa tanggal 10 Muharram itu. Jadi peristiwa-peristiwa besar para nabi dan rasul itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Namrud pada waktu itu tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat banjir bandang. Itu berlabuhnya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa ketika kemudian beliau dikejar-kejar Fir'aun, dan pada waktu itu kemudian Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, itu tanggal 10 Muharram. Makanya kemudian orang-orang terdahulu itu juga senantiasa puasa di waktu itu. Nah, oleh karena itulah kemudian para sahabat dalam tanda kutip protes. Ya ini iso ya gak podo karo sendiri Nabi kan gitu. Makanya kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yubakitu ila qabilin la summan tasya. Kalau seandainya kemudian tahun akan datang, ya aku sampai pada tahun yang akan datang, aku akan berpuasa di tanggal 9. Nah kemarin jadi kan puasa enggak? Puasa tanggal berapa? Ya minimal punya niat gitu ya. Supaya kita minimal dapat pahalanya niat. Nah gitu. Jadi ya Ustaz, jadi aku pengen puasa tapi kayak gak kuat nih kalau bekerja gitu. Ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan besok kuat gitu. Nah, kalau seandainya kemudian tidak bisa puasa ya monggo. Kalau seandainya kemudian kita mau nambah-nambah sholat sunnah, nambah nggak sholat sunnah? Ustaz, waduh, gak sempat Ustaz, kerja langsung waktu mepet ya misalnya. Yes, gak apa-apa lah. Bisa ya nambah-nambah infak sedekah. Nambah infak sedekah ya? Lalu waduh Ustaz, iki wayai arek-arek perlu sekolah Ustaz. Aduh, kaya duitnya kuras kesana semua. Ya insya Allah kapan-kapan insya Allah. Ya ini kapan gak begitu ya nambah-nambah baca Quran. Betul, baca Quran ya. Nanti saya ingatkan, saya titip brosur Rumah Quran Indonesia sedikit. Barangkali ada yang dekat-dekat rumah bisa ngaji bareng-bareng bisa. Silakan kemudian Mbak Ustaz, waduh itu Mbak Ustaz motor gak keta ya mau Quran. Uangnya mau alasan aja, seneng alasan ya. Ya kalau seandainya juga tidak bisa membaca Quran, mumpung ini
di 10 akhir bulan Muharram, ya harus baca kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau saya biasanya sudah membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah menambah kebaikan untuk kita semua. Yang kedua, saya biasa membaca istighfar. Karena dengan istighfar itu ya jangan dapat makhraj, Allah Subhanahu wa taala akan kemudian mengeluarkan kita dari segala kesulitan kita. Allah akan mempermudah, termasuk rezeki kita. Oke, itu dengan istighfar. Dan yang ketiga saya biasa kemudian membaca setelah istighfar itu la haula wala quwwata illa billah. Itu dalam satu riwayat itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa kanzun min kunuzil arsy. Itu adalah perhiasan arsy atau perhiasan surga. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja ini pada awal mula tahun Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tahun berapa ini Hijriah? 1447. Nah, saya ambilkan dalam tafsir, bukan tafsir, kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu dijelaskan begini, hitungan bulan atau tahun ya, sebelum peristiwa di tahun 16 Hijriah pada masa Sayyidina Umar, itu kan nggak ada tahun. Dulu itu misalnya, tahun itu disandarkan pada peristiwa-peristiwa besar. Contoh misalnya, Rasulullah itu lahir terkenalnya di tahun apa? Tahun gajah. Kenapa? Ada peristiwa besar pada waktu itu. Abraham mau menyerang Ka'bah dengan pasukan yang luar biasa menggunakan gajah. Maka dinamakan Amul Fil, tahun gajah. Nah, setelah itu kemudian hitungan-hitungan itu bersandar pada kenabian. Jadi sejak Rasulullah itu diutus, itulah tahun 1. Contoh misalnya, Nabi Muhammad itu nikah pada tahun berapa sebelum kenabian? Nikahnya Nabi. Rasulullah jadi Nabi dan Rasul umur 40. Nikahnya umur Nabi Dewi Lali. Nikahnya umur 25. Maka nikahnya Nabi itu berapa tahun sebelum kenabian? Nah, ngitungnya begitu. Karena patokannya itu ini. 40 dikurangi 25. Matematika fisika, akuntansi cepat gitu nilai. 15 tahun sebelum kenabian. Gitu contohnya. Nah, contoh hijrahnya Nabi kalau begitu, tahun berapa setelah kenabian? Berarti di sininya. Ini kenabian. Nah. Berapa tahun Rasulullah itu dakwah di Mekah? 13 tahun. Berarti 13 tahun setelah kenabian. Ngitung-ngitung ya. Ini dalam sejarah. Nah, suatu ketika jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sebentar lagi ya, 4 menit lah. Ada laporan kepada Umar itu terkait dengan kwitansi hutang. Ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi kwitansi hutang seorang kepada orang lain yang termaktub di dalamnya bahwa hutang akan dibayar di bulan Sya'ban. Bulannya jelas, bulan. Umar kemudian tanya, bulan Sya'ban tahun kapan? Tahun ini atau tahun sebelumnya? Atau malah tahun depan? Nah itu gak ono. Pokoknya bulan Sya'ban. Nah, itu kan bingung no. Uang ekonomi jelas gini. Harus jelas. Maka Umar bin Khattab juga menyampaikan, buatlah janji agar orang tahu kapan hutang piutang itu akan dibayar dan diterima. Tanggalnya jelas, bulannya jelas, tahunnya jelas. Begitu. Nah, Al-Qur'annya menyebutkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Jika kemudian kalian itu berhutang piutang dengan tempo, maka catat. Lah, catatan itu juga harus jelas. Wis dicatat, gak jelas ya doa. Gitu. Dicatat jelas. Nah, berdasarkan peristiwa inilah kemudian ada usulan-usulan
dari para sahabat pada waktu itu. Bagaimana kalau seandainya kemudian seperti pergantian yang ada di Persia. Pergantian yang ada di Persia itu setiap raja naik, itu tahun ke-1. Meninggal, hilang lagi tahun. Diangkat raja baru lagi, ya itulah tahun ke-1, begitu seterusnya. Itu Persia. Romawi itu kemudian memakai penanggalan dimulai sejak zaman Alexander. Ada banyak usulan, termasuk kemudian bagaimana sejak lahirnya Rasul, sejak diutusnya Rasul. Nah, maka kemudian Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain itu kemudian mengusulkan agar dimulainya tahun Islam itu sejak ada peristiwa besar, peristiwa yang paling bersejarah. Itulah kemudian peristiwa hijrah. Gitu. Kenapa hijrah? Karena dengan hijrah itu peristiwa yang luar biasa. Islam bisa dilakukan atau kemudian bisa dijalankan dengan sempurna, paripurna. Itu sejak hijrah. Dan Islam itu kemudian dikembangkan, didakwakan sampai di negeri ini itu juga karena hijrah. Maka peristiwa hijrah inilah yang kemudian diterima oleh para sahabat-sahabat pada waktu itu. Bahwasanya sejak hijrah itulah tahun ke-1 Islam. Padahal peristiwa itu terjadi sudah 16 hijrah. Hijrahnya itu kan sejak masa Rasul. Rasulullah sudah wafat. Masa Abu Bakar sudah wafat. Sampai pada masa Sayyidina Umar baru ditetapkan. Nah peristiwa itu di tahun 16 Hijriah. Jadi kancrit aslinya gitu. Tapi itu sebagai tonggak sampai hitungan ila yaumil qiyamah gitu ya. Ila yaumil qiyamah patokan Islam atau tahun Islam itu ada di hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sekarang tahun berapa tadi? 1447 Hijriah itu artinya hijrahnya Rasul itu sudah berapa tahun? Sudah 1447 tahun yang lalu. Ini kalau saya bercerita tentang hijrah kapan-kapan nantilah. Itu Masya Allah. Jadi persaudaraan, tidak ada persaudaraan yang hebat luar biasa kecuali dalam hijrah itu. Persaudaraan yang hak, memang persaudaraan ila yaumil qiyamah itu persaudaraan karena iman itu. Nah, maknanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kemudian saya tanya, lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berapa tahun yang lalu kalau begitu? 1447 tahun ditambah Rasulullah hijrah itu umur berapa? 53 tahun. Berarti 1447 ditambah 53. Berapa tahun lahirnya Rasulullah? 1500 tahun yang lalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1500 tahun yang lalu. Dan ini kalau kemudian menurut ahli falak, hitungan Hijriah dan Masehi itu akan sama, persis bareng. Itu di tahun 20.874 Masehi dan Hijriah sama. 20.874 Masehi. Nanti kapan ero koyo ngene koyo kiamat itu suwe. Ya kiamat. Ya kiamat kubra itu lama insyaallah lama. Nah, sing cepet itu kan ya kiamat suhro. Di antara kita ini kan enggak tahu kapan mati. Lah mati itulah sebenarnya kemudian kiamat itu udah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kayaknya enggak ada pertanyaan ini kapan-kapan ya, atau kemudian di luar ini nanti boleh tanya-tanya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'aman kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil hadatul hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbi, shiratal mustaqim shiratal ladzina amin Allahumma amin. Maka tenggang sakit kalau sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Shiratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.